Ade Saptomo menjawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Ade Saptomo menjawab. Pada siang hari ini kami sudah berada di ruang Plato, sebuah ruangan yang biasa digunakan untuk diskusi para akademisi dan biasa digunakan pula untuk debat di antara mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Ade Saptomo menjawab, kami sudah memperoleh pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di dalam masyarakat berkaitan dengan kondisi yang ada di luar sana. Nah, di antaranya adalah ekses-ekses demonstrasi yang berlangsung beberapa hari yang lalu. Di antaranya adalah pertanyaan seputar tentang hoax, apa itu hoax, dan kemudian ujaran kebencian, apa itu ujaran kebencian. Dan kemudian yang menarik adalah beberapa mahasiswa dan rekan-rekan Ade Saptomo juga mempertanyakan di salah satu negara di Eropa, Perancis, itu salah satu presidennya juga mengatakan digolongkan sebagai ujaran kebencian dan seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu selalu berkembang dan minta dijelaskan, dijawab secara akademis. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kami supaya mendapat penjelasan, pencerahan yang akurat dan secara akademis dapat dipertanggungjawabkan, kami mengundang narasumber. Beliau adalah Bapak Dr. Nudirman Munir, SHMH. Beliau pernah menjadi pengacara terkenal dan pernah menangani perkara-perkara besar di zaman Orde Baru. Kemudian juga masuk sebagai politisi, sebagai anggota DPR, itu Komisi 3, jadi membidangi masalah-masalah hukum. Dan setelah menjadi anggota DPR, beliau sudah berikrar ya di depan saya terutama ingin memanditokan diri menjadi seorang akademisi. Dari berbagai pengalaman itu sehingga mahasiswa menunggu pencerahan-pencerahan beliau. Sekarang menjadi dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Nah, mari kita berjumpa dengan beliau. Ini selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ini di COVID-19 ini? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah masih sehat. Ini publik pada tahu ya, ini kangen sebenarnya ingin ketemu Bapak ini. Ini kok udah lama nggak keluar di media massa, di media TV. Nah, ternyata ada di kampus Universitas Pancasila. Jadi begini, seperti apa yang saya katakan tadi bahwa ini masyarakat awam ya, non akademis, tapi pertanyaannya itu ya seputar ini kok gegeran terus ya, ini masalah ujaran kebencian, terus hoax itu. Nah, sebenarnya apa ini yang terjadi sebenarnya ini? Nah, bisa nggak dicerahkan apa sama itu berita hoax itu, kemudian berita atau ujaran kebencian dan seterusnya, sehingga akhir-akhir ini semakin ramai pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, jadi sebetulnya permasalahan yang ada itu cukup jelas ya. Permasalahannya kan ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga banyak wilayah abu-abu. Jadi karena kita ini murni akademisi, kita hanya melihat dari sudut keilmuan. Kita tidak masuk ke dalam masalah yang bersifat politis atau politik praktis gitu. Tapi dari sudut keilmuan, ya kalau kasarnya ngomong hoax itu, kalau itu bohong, itu nggak benar. Jadi berita bohong. Misalnya nggak ada kebakaran, bilang kebakaran, itu berita bohong itu. Tapi kalau itu memang benar, artinya faktanya ada. Iya, faktanya ada, itu bukan hoax ya. Nggak bisa dibilang itu hoax, kalau itu benar. Lalu juga misalnya mengkritik. Mengkritik itu nggak ada menimbulkan
kebencian, kritisi pemerintah dengan kalimat-kalimat yang bukan vulgar ya. Dan yang menyampaikan juga biasanya banyak dari akademisi. Yang kita lihat bahwa patronnya itu murni untuk memperbaiki, untuk memperbaiki kebijakan. Jadi ya kalau kita bicara pasal 28 Undang-Undang IT, memang kelemahan undang-undang kita itu nggak ada penjelasan lebih lanjut. Oh, jadi multi tafsir ya, interpretasinya bisa jadi begitu, ya? Gitu. Bisa jadi begitu. Seperti contohnya lah pencemaran nama baik misalnya. Ya hanya pencemaran nama baik yang merugikan orang lain. Jadi kalau orang merasa dirugikan, dia bisa adukan. Jadi kelas delik, dia delik aduan. Tapi sebenarnya kalau pencemaran nama baik itu demi kepentingan umum, nggak diatur dalam undang-undang IT. Sehingga kita harus lihat KUHP lagi. Jadi misalnya kasus Prita contohnya, itu murni sebenarnya untuk kepentingan umum. Tapi akibatnya dia harus mengalami bahkan seperti penjara dan mengalami persidangan. Ini apa yang salah di sini? Gitu. Waktu itu disalahkan undang-undangnya masih baru, jadi belum internalize, belum lembaga. Sekarang udah lama. Harusnya kejadian seperti itu nggak terjadi lagi. Juga kelemahan undang-undang IT itu karena hanya mengatur separuh-separuh gitu ya. Nggak ada ketegasan, apa boleh nggak ngelihat undang-undang lain yang tidak diatur dalam undang-undang IT. Artinya abu-abu, bisa abu-abu karena nggak ada ketegasan. Bisa mulur-mungkret gitu ya. Kalau hukum acaranya jelas disebutkan. Berlaku hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara tata usaha negara. Harusnya itu nggak usah diperinci kayak gitu, karena itu lagi-lagi membuat batas. Padahal di pasal pokoknya, di pasal batang tubuh itu tegas berlaku hukum acara yang ada di Indonesia seluruhnya untuk hukum acara cyber. Tapi dipersempit di penjelasan. Hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara. Lalu bagaimana hukum acara agraria? Misalnya kan, apa itu nggak berlaku, ya kan? Nah ini yang membuat undang-undang itu mempersempit diri sendiri yang tadinya sudah agak luas. Oleh sebab itulah perlu disempurnakan. Jadi banyak yang tidak diperjelas justru oleh undang-undang itu sendiri. Artinya suatu saat undang-undang itu beberapa pasal bisa direvisi ya supaya mendapat penjelasan, ketegasan, kepastian sehingga terukur betul gitu ya. Iya, jadi harus ada kepastian hukum. Nah, undang-undang ini kepastian hukumnya yang kurang. Sehingga pengertian menyebarkan kebencian itu jadi melebar kemana-mana. Mengkritisi pemerintah dianggap menyebarkan kebencian. Yang benci siapa? Tentu pemerintah yang mungkin dalam mengambil suatu sikap menurut pemerintah sudah baik, tapi menurut sebagian masyarakat belum tentu cocok, ya kan? Apakah ini menimbulkan kebencian? Yang dimaksud kebencian itu kan sara. Kalau itu sifatnya suku, agama, ras, pokoknya identitas primordial ya itu bisa tercover ya. Iya, tapi kalau yang sifatnya kepemerintahan itu bukan sara, bukan menimbulkan kebencian. Itu adalah kritikan. Nah, kecuali misalnya mereka yang menyampaikan itu menyebut-nyebut nama suku. Seperti maaf Prof, itu orang Minang nggak Pancasilais, itu bisa jadi menimbulkan pasal baru unsur pasal 28 misalnya kan? Karena itu sara, tapi oke lah. Yang jelas bahwa menimbulkan kebencian itu arahnya ke sara. Tapi kalau itu yang benci pemerintah, itu persoalannya lain, itu mengkritik namanya. Atau begini loh, misalnya yang ujaran kebencian itu, kebencian itu sudah ada di dalam orang yang mengujarkan, gitu kan? Atau ujaran itu sebenarnya biasa saja, tapi menimbulkan kebencian. Jadi kebencian itu atau hanya menimbulkan di pihak sana, gitu kan? Atau memang sebelumnya ini yang bersangkutan yang menyampaikan ujaran itu memang sudah benci. Makanya ini sebenarnya dari Kementerian apa sekarang namanya informasi komunikasi. Iya. Itu harusnya
mengerti bahwa yang dimaksud dengan pasal 28 itu yang berbau sara. Iya, kalau itu pasti ya. Nah itu, kalau berbau sara, itulah kebencian. Tapi kalau kebijakan pemerintah? Ya enggak lah Pak, itu kan kritik namanya. Ya, jadi harus dibedakan kritik. Untuk kepentingan umum ya? Kepentingan umum. Okay. Kritik dengan menimbulkan kebencian. Iya. Kalau kritik, itu beda. Iya. Jadi kalau kita kembali lagi tadi, hoax. Kalau itu bohong, itu udah beda. Tapi kalau itu benar. Ya kalau hoax itu berarti tidak didukung oleh fakta, data. Betul, ya. Begitu betul, ya. Betul. Ya. Tapi sepanjang itu faktanya itu benar, itu bukan hoax. Walaupun fakta atau data itu datang dari orang lain, terus kemudian diambil, terus diujarkan begitu, disampaikan gitu, ya nggak ada masalah. Ya, apalagi kalau itu pejabat yang menyampaikan. Seperti contohnya lah yang lagi rame-rame di medsos juga. Pak Mahfud menyatakan 82% pilkada itu dibiayai cukong, gitu kan. Jadi kondisio sine qua non, akademisi bilang kalau begitu negara ini dikuasai cukong kan gitu. Sebab akibat Prof ya. Iya. Iya, karena kita kan sebab kita diajar itu teori kondisi. Artinya logika sederhananya seperti itu. Iya, kondisi sine qua non sebab akibat. Kalau dibiayai oleh cukong berarti negara ini dikuasai cukong kan begitu. Karena pilkada, jadi kepala daerah di seluruh Indonesia. Yang bilang menteri sekelas Mahfud ya, Menko Polhukam. Lalu kata-kata itu diambil lah, jadikan jadikan sumber. Nah, sebagai narasumber disebarluaskan. Itu bukan hoax. Lalu yang benci siapa? Pemerintah. Ya artinya bukan karena dari pejabat tertentu. Itu fakta itu benar nggak? Sahih nggak kan gitu? Iya betul. Kalau sahih valid gitu kan, ya artinya ya ucapan terima kasih saja ini sebagai pengingat kan? Iya mengingatkan kan, supaya jangan pilkada yang akan datang itu nanti dibiayai oleh cukong. Iya. Negara yang membiayai, sehingga tidak ada utang budi. Iya. Utang budi ini kan dibawa mati nih. Jadi kalau utang budi itu ditiadakan, ya kepala daerah tidak terikat. Iya. Dengan nggak beban. Nggak ada beban mau kasih proyek, nggak ada beban dia. Tapi kalau dibiayai cukong minta proyek, ada pakai kan. Nah ini rasanya ada perbedaan ya, artinya definisi kualitatifnya itu jadi berbeda ketika kita bicara Eropa ya. Nih akhir-akhir ini kan salah satu Prancis ya, presidennya malah presiden itu kalau ukuran kebencian di antara negara jadi berbeda ya. Kalau di sana kan sara itu boleh diucapkan di sana itu. Ya kalau di Prancis kita tahu negara bebas ya. Jadi betul-betul ekspresi mengeluarkan pendapat sebebas-bebasnya. Bahkan caci maki aja boleh di situ. Ya kan? Nah ini tentu berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia bahwa kita Pancasilais. Kalau yang menyinggung sara tadi itu tidak diperbolehkan tetap. Sama juga seperti di Kanada. Kanada digital regulationnya itu menyebutkan kalau yang untuk hal-hal tertentu tidak diperbolehkan. Itu beda-beda ya. Walaupun kita tahu Kanada itu lebih dekat cenderung ke Eropa atau ke Amerika kan begitu. Jadi masing-masing negara memang berbeda-beda. Artinya peraturan perundang-undangan di suatu negara itu tidak lepas dari faktor sosial budaya di mana undang-undang itu diterbitkan dan dijalankan kan gitu ya. Iya betul. Nyatanya memang masyarakat sudah tahu ini kan informasi sudah sedemikian cepat menyatu ya. Perancis seperti itu, Indonesia seperti ini gitu. Iya. Jadi kesimpulannya kalau begitu ya definisi ujaran kebencian itu berbeda ya di antara negara satu dan lain. Nyatanya Prancis dengan Indonesia juga lain. Makanya di Prancis itu walaupun kita tahu di situ termasuk negara Eropa yang penduduk muslimnya termasuk terbanyak di Eropa. Iya, banyak. Terbanyak karena di situ ada yang dari Aljazair ya. Seperti kita kenal nama Zidane ya. Lalu seperti juga kita kenal salah satu pemain bola yang sekarang di Real Madrid ya. Itu mereka itu yang berasal dari
dari imigran dari Aljazair, lalu ada malah perkampungan sendiri. Saya pernah datang itu. Camp. Iya, ada perkampungan sendiri namanya Barbes ya, di Paris itu. Itu hampir seluruhnya dari Aljazair. Ya. Jadi menurut hemat saya memang ini agak paradok ya, di mana Muslim terbanyak di Eropa ada di Perancis, lalu Perancis memberikan kebebasan yang luar biasa. Iya. Nah tapi walaupun Perancis tahu bahwa karena revolusi Perancis, Prof, revolusi Perancis yang mengakibatkan keluarnya teori 3 kekuasaan negara itu, sehingga membuat dia akhirnya remnya blong. Iya. Jadi berekspresi, mengeluarkan pendapat itu boleh di Perancis itu. Nah jadi barangkali untuk hubungan dengan lain negara, ya Perancis tentu harus pandai-pandai gitu ya. Mana itu yang menyangkut kepentingan multilateral. Untuk menjaga hubungan antar negara, itu maka tokoh-tokoh pemerintahan atau tokoh politik ya harus hati-hati. Karena hidup tidak sendirian kan gitu. Betul. Hidup tidak sendirian ini. Saya pernah juga ya beberapa bulan itu di kota London ya. Di London itu ada sebuah lapangan yang hampir lapangan sepak bola, tapi di ujung itu diatur bahwa yang namanya demonstrasi, ujaran kebencian, ujaran apa saja silakan di situ. Mau pakai atribut, pilihan kata-katanya itu mau apa saja, mau bebas itu. Dan saya saat itu tiap weekend itu nonton saya. Karena itu di Indonesia juga nggak ada. Saya lihat ini, ngomongnya luar biasa. Bahkan seorang presiden itu digambar dengan hewan, dengan dicoret-coret, dengan kata-kata yang menyinggung. Tapi karena di situ itu sudah dilindungi, ya tidak ada masalah. Tapi kalau keluar kandang di situ, luar batas itu, ya polisi akan menangkap begitu. Jadi ada tempatnya sebenarnya di sana itu. Nah kemudian berikutnya ini, Bapak Ibu sekalian, mumpung saya ingat, beliau itu Bapak Dr. Haji Nudirman Munir SHMH menulis buku, ini buku pengantar hukum cyber Indonesia, dan ini dicetak berapapun jumlahnya di Fakultas Hukum dan mahasiswa di luar Fakultas Hukum itu pada beli. Memang ini sesuai dengan keadaannya. Jadi buku ini dilahirkan oleh sebuah kebutuhan. IT yang sudah sebian berkembang. Nah, kira-kira bukunya apa ini, isinya apa, dan kalau dikaitkan dengan case-case tadi nyambung nggak ini? Ya, karena ini sifatnya pengantar, Prof. Jadi seperti mengenalkan suatu ilmu baru. Jadi mulailah dari sejarah cyber itu sampai mulai masuk ke azas, yurisdiksinya, bahkan komputer, penemu komputer, sampai akhirnya kita mulai masuk ke bentuk-bentuk kejahatan cyber. Apa aja, lalu hukum cyber itu sendiri dihubungkan dengan kepastian hukum, keadilan, tanggung jawab, dan sebagainya. Yang baru kita masuk ke yang sifatnya lebih normatif, itu hukum acara cyber. Nah, baru pembuktian. Lalu cyber ini agak spesifik karena ada pembuktian secara digital. Pembuktian secara digital ini juga belum tentu benar. Makanya kita tahu ada beberapa teman pengacara menolak bukti forensik. Kenapa? Ya kita kan tahu persis bahwa periode kita sekolah nggak ada ini, belum ada gitu ya. Mimpi juga kita nggak pernah mimpi bahwa ada ini gitu. Nah tapi tambah menarik lagi, ternyata pembuktian digital itu nggak cukup. Ada lagi digital forensik. Nah di Indonesia yang ada itu alatnya cuma di Mabes Polri, di Puslapor. Tapi nanti ke arahnya ke situ ya, karena ini teknologi terus menjadi sebuah kebutuhan, bukan sebuah kemewahan, tapi sudah menjadi kebutuhan. Betul. Jadi apalagi sejak kita pandemi corona ini ya, itu benar-benar bahwa cyber itu kayak kebutuhan. Kita contohnya kita Zoom, Zoom Classroom kan. Mau nggak mau tuh kan kita butuh itu. Nah akibatnya karena ada reaksi di antara kita, tentu ada hal yang sifatnya menyinggung masalah norma-norma.
Nah, disitulah hukum cyber ini penting. menempatkan posisinya. Posisinya di situ. Ya. Jadi, tapi karena dia punya ciri khas sendiri, misalnya ciri khasnya di sini hukum acaranya sedikit berbeda. Terus pembuktiannya juga perluasan alat bukti kalau istilah saya. Karena pasal 5 Undang-Undang IT itu memperluas alat bukti yang tadinya bukti konvensional yang kita kenal, ini ditambah bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik itu jadi alat bukti. Iya, ya hukum itu berkembang lah, hukum acara juga harus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban. Nah, ini buku itu ke sana lah arahnya. Jadi membawa terutama mahasiswa masuk ke dalam satu kondisi bahwa ini tidak bisa dihindari. Ya betul, nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari, apalagi untuk masa yang akan datang. Ya. Jadi saya dulu paling nggak mau pakai handphone yang pakai WA segala macam. Ya. Saya selalu ngotot yang terbaik handphone itu adalah Nokia apa tuh yang paling sempat 10 juta harganya kan. Tapi sekarang kita terpaksa nggak bisa menghindari. Iya. Terpaksa kita pakailah handphone yang ada WA-nya, yang ada Instagram-nya dan segala macam. Iya. Nah sama juga dengan cyber tadi. Iya. Kita nggak bisa hindari lagi. Oke. Jadi begini, saya juga sering ya menemukan bahan ajar isinya itu masa lalu ya, masa lalu bahkan masa lalu kejayaan pengajar itu diajarkan itu masa lalu. Padahal kita mempersiapkan mahasiswa untuk masa depan. Betul. Ya toh. Nah oleh karena itu buku-buku yang berisikan masa depan progresif ini seperti buku cyber ini ya itu menjadi penting untuk ke depan. Walaupun sekarang masih tidak begitu banyak, tetapi kan terus arusnya sudah ke sana. Ya inilah kelemahannya kita sekarang di Indonesia. Yang menulis tentang cyber, boleh saya bilang hampir nggak ada. Masih jarang. Ya hampir nggak ada. Hampir tidak ada. Adanya bisa dihitung sama jari. Iya. Apalagi ini yang kurang dikenal juga di masyarakat bahwa itu kita ada pidana cyber, ada perdata cyber. Jadi bisa kita mengkhususkan. Lalu di sini hukum cyber itu salah satu ciri khasnya ada hukum cyber multi aspek. Jadi kalau kita kenal misalnya perbankan, ya hanya masalah yang berhubungan dengan perbankan, itulah hukum perbankan. Tapi hukum cyber enggak. Hukum cyber bisa hukum cyber perbankan, misalnya pinjaman online. Iya kan? Banyak tuh. Perdagangan online, e-commerce ya. Itu mau nggak mau bisa lari ke perlindungan konsumen. Jadi istilah saya hukum cyber khusus atau hukum cyber multi aspek. Jadi ruang lingkupnya perdata cyber ini keilmuan, bukan undang-undang. Kalau keilmuan pengantar hukum cyber Indonesia, lalu di situ ada perdata cyber, pidana cyber, hukum cyber multi aspek. Jadi ada 3. Kita nggak bisa bilang hanya pidana cyber. Bagaimana kalau misalnya penipuan online? Iya kan? Nah, lalu bagaimana jangankan itu game online. Alhamdulillah mahasiswa kita di Pancasila ini ada yang membuat skripsi. Mungkin mudah-mudahan tahun ini masih bisa ujian yang bersangkutan. Itu game online ternyata bisa pidana online. Game online. Kita tahu hanya main-main itu aja. Di level skripsi ya sudah ada. Ya, sudah ada. Itu bisa pidana online. Oke. Menarik betul. Nah jadi perdata online, perdagangan online itu omsetnya itu sudah 4 kali lipat lebih besar dibandingkan supermarket yang terbesar ada di Indonesia. Omsetnya. Jadi 3.800 triliun tercatat per tahun di 2018. Artinya begini loh, maaf saya potong. Artinya kehadiran buku ini sudah relevan dengan kondisi kebutuhan perkembangan peradaban IT dan juga mendukung kasus-kasus yang berbasis IT. Yang undang-undang ITE itu kan terdukung dengan ini ya. Nah, berkaitan dengan itu, ini sebagai dialog yang terakhir ya. Ini di luar sana kan ramai itu. Ini apakah kembali lagi ke hoax dan
ujaran kebencian ya. Kalau hoax itu sudah jelas tadi ya. Saya lihat asal tidak didukung fakta, tidak didukung data yang valid ya. Artinya fakta data valid itu bukan dibuat-buat gitu ya. Fakta yang sahih yang sebenarnya. Fakta yang sahih itu yang sebenarnya. Nah, kalau itu tidak sebenarnya ya itu digolongkan hoax gitu kan. Betul. Tidak bohong gitu kan. Nah, mengenai ujaran kebencian ini, jadi ujaran kebencian kalau berkaitan dengan sara ya, identitas primordial itu jelas itu. Nah, kalau di luar itu kan ini masih tarik ulur ya. Nah, tarik ulurnya itu apakah pilihan kata-kata, ucapan-ucapan berbentuk kalimat-kalimat, entah itu kalimat berita, kalimat tanya, itu dikaitkan dengan kondisi. Kondisi situasi, mungkin kalau situasi kondisi perpolitikan ya, terutama itu tidak gaduh, tidak panas, mungkin biasa-biasa saja ya. Betul. Nah, berarti itu ada kaitan dengan situasi kondisi tertentu gitu ya. Ya, inilah yang sebetulnya Prof ini agak menyedihkan ya. Jadi undang-undang IT ini akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingan politik ya. Dari kacamata keilmuan. Kenapa? Karena kita lihat banyak hal-hal yang masuk wilayah abu-abu. Wilayah abu-abu yang akibatnya dengan mudah orang dijadikan tersangka atau ditangkap karena dianggap menimbulkan kebencian, menghasut. Kalau menghasut untuk hal yang benar, apa itu termasuk kategori salah gitu. Yang benar itu apa misalnya? Misalnya gini, menghasut untuk daripada Anda itu misalnya melakukan tindakan anarki misalnya. Ya udah demo aja. Bahwa saudara sebagai tenaga kerja tidak bisa menerima aturan yang dibuat oleh parlemen mengenai masalah tenaga kerja. Atau kasarnya ngomong Omnibus Law ya. Ya, demo. Apakah menganjurkan demo itu merupakan kejahatan? Ya, menurut saya kan nggak ada larangan orang berdemo. Karena demo itu salah satu alat bagian dari demokrasi ya. Bagian dari demokrasi. Ya, itu sudah menjadi pilihan demokrasi ya, itu. Menjadi pilihan. Jadi kalau demo itu menganjurkan orang demo masuk kategori menghasut. Nah, ini harus dipakai tenaga ahli yang independen, untuk memberikan pengertian, definisi. Tapi kalau ditanyakan itu ke saya, karena saya berapa kali juga jadi ahli di pengadilan, itu saya akan bisa katakan bahwa menghasut untuk kebaikan itu, untuk yang baik ya, itu bukan menghasut namanya, tapi yang mendorong supaya orang berbuat baik. Menghasut itu sebenarnya mengajak ya. Menghasut itu, menghasut itu definisinya jadi negatif. Tapi kalau menghasut yang baik namanya apa? Mengajak. Nah, mungkin dipilah-pilah begitu. Kalau memang menghasut ya, kalau mengajak ya jangan kata-katanya menghasut itu kan. Gitu. Betul. Mendukung misalnya. Kalau mendukung itu kan tendensinya nggak negatif. Mendukung demonstrasi mahasiswa supaya BBM murah, supaya BBM jangan mahal, ya kan? Ini lain dengan memprovok. Kalau ini menurut saya tidak masuk kategori yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Tapi kalau menghasut, menyuruh bakar, itu melanggar. Menghasut, menyuruh pukulin polisi, itu saya minta polisi bertindak tegas, tangkap itu. Jadi jangan saya nanti pas lewat kita pakai mobil udah tua-tua gini, toto dateng demonstran, mobil kita mau dibakar. Wah, ini enggak, itu anarki gitu. Jadi kalau ada yang menghasut untuk anarki, tangkap itu. Tapi kalau menghasut untuk demo, itu bukan menghasut namanya. Ya betul istilah Prof. Itu kan ya demo itu kan karena salah satu alat bagian dari demokrasi. Demokrasi, betul. Ya biasa saja sebenarnya gitu. Ya kayak Prof cerita tadi, kayak di Prancis remnya blong, ya kan. Tapi di Indonesia
nggak ada masalah kalau hanya untuk mengkritisi pemerintah. Publik. Jadi gitu ya. Barangkali kritisi menghasut rasa kebencian, menimbulkan rasa kebencian. Harus dipertegas lagi. Harus dipertegas. Oke, ngomong-ngomong ini yang terakhir kali ya. Ya. Bapak ini kan sudah menjadi pengacara hebat ya. Kasus-kasus besar di masanya. Di masanya. Iya. Kemudian juga di masanya menjadi anggota dewan. Itu iya. juga sering, wah itu produktif sekali ya. Iya, iya. Sekarang jadi akademisi, menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila juga produktif. Ini beliau nulis buku tebalnya ini ya, 8 cm atau 10 cm. Ini tentang hukum cyber Indonesia. Nah, ini sudah jadi akademisi. 800 halaman huruf 10. Kalau huruf 12 bisa 1200. Iya betul, ini buku habis-habis terus sih Pak, para pemirsa. Pertanyaan saya, kalau diminta menjadi pengacara dengan menjadi keterangan ahli atau saksi ahli, itu yang dipilih yang mana ini? Ya kalau kondisi kita sekarang, saya udah mau kepala 7 kan di Prof. Terus terang saya udah nggak lagi terlalu tertarik dengan untuk jadi pengacara. Ya. Saya lebih memilih barangkali akademisinya. Ya akademisi. Jadi. Memilih keahlian. Ya. Karena kita ingin mendidik generasi muda supaya bersiap-siap, antisipasi. Ya. Ini ada bom keilmuan yang akan meledak di mana kita belum siap. Ya. Saya bisa katakan kita belum siap. Oke, karena itu kita persiapkan ya untuk perlu kita persiapkan. Iya itu. Jadi saya kemarin ikut sedikit berbahagia Pancasila ada satu orang asisten. Selama ini saya kalang kabut mau cari asisten. Anak saya kadang-kadang mau datang, kadang-kadang enggak gitu ya. Sekarang ada. Nah ini generasi berikutnya harus ada. Ada saya ada minta Prof. Kalau bisa di Universitas Pancasila atau di perguruan tinggi lain dan perguruan tinggi lain. Ini mata pelajaran hukum cyber jangan 1 semester. Oh ya, sekarang sudah mendapat tempat ini. Iya. Iya, jangan 1 semester. Ya. Harusnya kita ada pidana cyber, ada perdata cyber. Iya. Boleh lah, misalnya untuk dalam waktu dekat ini semester pertama pengantar hukum cyber. Seperti kita sekolah dulu pengantar tata hukum Indonesia gitu, atau pengantar ilmu hukum. Nah ini pengantar hukum cyber Indonesia 1 semester. Ya. Lalu ada 1 semester lagi pidana cyber dan perdata cyber. Ya. Sehingga materi yang didapat mahasiswa itu jauh lebih baik. Lengkap ya. Lengkap. Untuk persiapan setelah lulus menghadapi masa depan itu. Iya. Karena kalau sekarang borongan. Iya, paham itu. Nanti kita buat kebijakan ya bersama-sama dan kemungkinan besar fakultas-fakultas hukum lain juga akan mempersiapkan yang sama sehingga kita nggak kehilangan waktu lah, kehilangan momentum. Baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Ade Saptomo menjawab, mudah-mudahan dialog singkat kami yaitu Ade Saptomo menjawab bersama Bapak Dr. Haji Nudirman Munir SH.MH. Beliau memang sudah punya pengalaman dan beliau sendiri sudah menyampaikan kalau sudah umur seperti ini begitu ya, pilihannya adalah di akademisi, milih yang wise gitu. Sehingga masih ada ruang juga kalau mau konsultasi mengenai hal yang terkait dengan pidana cyber yaitu perdata cyber yang berkaitan dengan kebutuhan IT masa depan. Sekali lagi mudah-mudahan dialog ini bermanfaat bagi masyarakat banyak dan dapat diambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Ade Saptomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.